Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Reswati. Saya dari LPPK Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor induk mahasiswa 20074630002. Pada tanggal 18 November 2020 pukul 11.38, saya melakukan praktek pembelajaran dengan siswa kelas 7. Dengan materi yang akan saya sampaikan adalah tentang chapter 4 This is my world yang akan mengarah pada benda-benda di lingkungan sekolah, benda-benda di lingkungan rumah, terkhusus di kamar mandi, dan penggunaan have dan has. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you today? I am very well. Okay, Radit, are you sleeping? Ngantuk ya? Karena sudah siang ya? Ngantuk. Oke, karena sudah siang, baik supaya semangat di siang hari ini. Nah, kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran bahasa Inggris pada kesempatan kali ini, tanggal 18 November 2020. Nah, terus sekali Bu Adi bisa bertemu lagi dengan kalian dengan materi yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, kita buka dulu pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Setelah ini Bu Ari mau presentasi dulu. Siapa yang tidak ada? Mulai dari Bayu Aji. Ada? Ada, Bu. Oke. Kartika. Kartika? Ada. Oke, kemudian Raditya Abadi. Ada, Bu. Ada, oke. Sania Faza. Ada, Bu. Tasya Aulia. Ada, Bu. Terakhir, Tegar. Ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti komplit semua ya hari ini ya. Tidak ada kendala apapun, bisa mengikuti Zoom pada siang hari ini. Semuanya kabarnya dengan baik. Kemudian masih ingat pembelajaran yang sebelumnya kita mengenal tentang apa? Ruangan yang ada di dalam rumah. Apa saja kemarin? Ada Living room, kitchen, kemudian kitchen, yang terakhir dining room. Oke, good. Dan hari ini supaya lebih bersemangat di siang hari ini belajar bahasa Inggrisnya, kita teriakkan dulu. I love English. 1, 1, 2, 3. I love English. Good. Nah, sekarang Bu Ari bawa apa ini? Ini apa? Handphone. Oke, handphone sama Bu Ari bawa ini. Apa ini? Pasta Odol. gigi. Nah, pasta gigi sama sikat gigi. Apa hubungan handphone sama pasta gigi dan sikat gigi? Memperbaiki layar retak. Memperbaiki layar retak. Bukan reparasi HP ya. Masa suruh memperbaiki layar retak? Bukan seperti itu ya. Yang pertama dari handphone dulu. Ini handphonenya siapa? Bu Ari. Handphonenya Bu Ari. Nah, berarti kan Bu Ari mempunyai handphone, ya kan? Nah, nanti kita akan membahas tentang kepemilikan atau hal yang kita miliki. Cara mengucapkan kita punya apa itu karena Bu Ari bagi dulu dengan ini. Handphonenya punya Bu Ari, berarti nanti Bu Ari bilang, aku memiliki handphone. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, kenapa Bu Ari bawa pasta dan sikat gigi? Dengan benda yang ada di kamar mandi. Ya, kamar mandi. Apa bahasa Inggrisnya kamar mandi? Bedroom. Bathroom ya. Nanti kalau mau sebut bedroom nanti sama dengan tempat tidur. Bath ya. Jadi membacanya seperti huruf F. Bathroom. Nah, gitu ya. Bathroom. Oke, good. Baik, itu ya anak-anak. Kita nanti sekilas pada pertemuan ini kita akan membahas itu tadi
tentang kepemilikan, penggunaan kata tentang kepemilikan, dan membahas tentang ruang di kamar mandi atau benda-benda yang di kamar mandi ya. Baik, sekarang Bu Ari akan siapkan materi. Sambil Bu Ari menyiapkan materi, kalian juga siapkan buku kalian. Silahkan buka buku paketnya atau persiapkan buku paket dan buku tulisnya. Oke. Ya. Chapter 4, This is my word. Sudah terlihat slide-nya Bu Ari? Belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Nah, kalian tahu ini di buku paket kalian ada ya, chapter 4, This is my word ya. Masih sama dengan pembahasan yang kemarin, tapi kita beda KD. This is my word untuk yang pertama. Nah, KD dan indikatornya berbeda. Kalau yang pertemuan sebelumnya 3.5, kita akan mundur, kita ke 3.4, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasaan pada teks untuk menyatakan dan menanyakan nama atau jumlah binatang, benda, dan bangunan umum yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Nanti akan fokus ke benda yang ada di sekitar sekolah, di dalam rumah kita khususnya di bathroom, sama penggunaan have has. Itu untuk yang pengetahuan. Kemudian yang kompetensi dasar yang keterampilan, menyusun teks lisan, tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan untuk menyatakan, menanyakan nama dan jumlah binatang, benda dan bangunan yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Jadi nanti kalian seperti membuat kalimat dengan kosakata yang ada di lingkungan sekolah dan juga di bathroom menggunakan kata kepemilikan, begitu ya. Baik. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah ini dia. Hari ini kita itu akan membahas karena kita punya tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menyebutkan nama benda yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi nama benda pada setiap ruangan di rumah, khususnya bathroom ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun paragraf singkat dan sederhana tentang nama benda yang ada di lingkungan sekitar mereka. Ditekankan pada I have atau I has ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas 3 hal itu. Sekarang untuk persiapannya, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 60. Buku paket halaman 60. Oke. Tapi kenapa nggak bawa buku? Di rumah nenek, Bu, baru. Oh, masih di rumah nenek. Oke, nanti Bu Arya akan share slide-nya. Yang tidak membawa di halaman 60 bisa lihat di sini ya. Nah, ini Bu Arya rangkumkan English and the meaning in Indonesia. Ada apa saja di situ? Di sini ada a ruler. Apa arti a ruler? Menggaris. Menggaris. Fungsinya apa? What for? Mengukur sebuah benda. Mengukur sebuah benda. Selain itu, kalau kamu menggunakannya di buku tulis, penggaris untuk apa? Membuat garis. Good lah, membuat garis ya. Make a line. Nah, nanti ada soal seperti itu loh. Benda yang digunakan untuk membuat garis atau make a line. Who is? Nah, this is a apa tas jawabannya? Ruler. Oke, good. A ruler ya. Penghapus. Penghapus. Biasanya dia punya kenapa pakai S? Siapa tahu? Lebih dari 1. Oke, lebih dari 1. Next, some books. Kenapa books-nya pakai S? Karena lebih dari 1. Ya, beberapa itu kan jamak ya, lebih dari 1. Kemudian a pair of scissors. Nah, kenapa scissors-nya pakai S? Lebih dari 1. Dari 1. Kan gunting itu ada sepasang ini ya. Nah, dari kanan kiri kan. Nah, berarti pakai S ya. Next, sama tentang benda yang ada di dalam rumah. Tadi buat sudah bawa ini kan. Nah, pasta gigi sama sikat gigi. Tadi juga sudah bilang benda-benda ini biasanya ditemukan di kamar mandi atau di bathroom. Baik. Nah, sekarang bisa lihat di buku kalian. Silakan open your book in page 80. Nah, 80. Jadi lihat di halaman 80.
Oke ya. There are many vocabularies. There are some vocabularies in the bathroom. Kalau yang tidak membawa atau tertinggal bisa lihat di sini. Lagi. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada there are 7 vocabularies. Oke. Yang dulu siapa ini tadi? Kartika. Kartika, hello. You are still here? Masih di situ? Ya. Oke ya. Tika, please read vocabulary yang Bu Ari tunjukkan, kemudian sebutkan artinya ya. Kalau belum bisa, bilang belum tahu Bu artinya. Oke ya. Disebutkan dulu bahasa Inggrisnya. What is this? Mirror. Mirror. What the meaning? Sebuah kaca. Okay, good. So, kaca. What the function of kaca? Biasanya kaca buat apa, Lo? Kamu Biar nggak pantulan. kamu buat kaca biasanya kan buat dandan ya. Ini udah cantik belum, udah ganteng belum gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu dress up gitu ya, dandan gitu ya. Berarti a mirror have function to dress up, untuk berdandan, oke ya. Next. Tegar. Where are you, Tegar? Tegar, Tegar? Ya, Bu. Oke, good. Ada, Tegar. Bu. Oke. Silakan. Ini bunyinya apa? Sing. Sing. What the meaning of sing? Wastafel, Bu. Oke, good. Wastafel. Kemarin pasti kita udah bahas ya. Berarti memori kalian memang luar biasa. Masih pada ingat. Next. Faza dulu deh. Faza. Halo, Faza. Bu. Ini apa? Dibaca apa, Faza? Shower. Shower. What the meaning of shower? Iya, nggak tahu ya. Bu Ara tadi juga nyari. Shower itu jawabnya juga Pancuran. shower. Tapi kalian tahu ya maksud shower itu apa? Tahu. Oke, tahu shower itu kan yang buat Pancuran. yang kayak air terjun gitu. Ya, namanya juga shower ya. Tetap. Shower itu kalau dicari di kamus nanti artinya mandi ya. Ya. Tapi kalau alat berarti alat untuk mandi. Next. Tasya. Tasya. Ya, Bu. Oke. What the dibaca dulu, spell dulu. Scoop. Oke, scoop. What the meaning of scoop? Gayung. Oke, good. Gayung. Kenapa ragu-ragu ya? Memang artinya gayung itu ya. Tapi nggak ada nenek gayungnya ya. Itu gayung saja. Scoop itu gayung. Oke, gayung. Kalau gayung kan ada pasangannya ini ya, namanya a tub. Nah, a tub itu apa, Aji? Aji, a tub apa, Aji? Iya, Bu. Apa, a tub? Bak mandi. To take the water from the Tutup. okay, a tub. Okay, next. Good. Radit, kamu belum kan? What is this? Dibaca dulu. Bucket. Bucket. What the meaning of bucket? Ember. Ember, ya benar ya, ember. Kalau ini toilet sudah tahu ya, pengertiannya juga toilet ya. Oke. Nah, ini nanti beberapa vocabulary yang akan digunakan juga dalam membuat kalimat sederhana. Next. Nah, ini tadi sudah kalian sebutkan, sudah bisa dilihat di sini. You can write the vocabulary and the meaning of the vocabulary and that's because karena yang 60 pada pembelajaran sebelumnya sudah kalian tulis, sekarang yang halaman 80 silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Bu Ari beri waktu sekitar 5 menit. Ini sedikit. Good. Oke. Next. Materi yang pertama tadi tentang benda-benda di sekitar sekolah atau yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah benda-benda yang ada di rumah, salah satu ruang di rumah yaitu bathroom. Sudah kalian pelajari dan tahu artinya.
Sekarang materi yang ketiga adalah penggunaan have dan has. Ya, you can look in your slide. Terlihat ya di slide kalian ya. Ya. Ini adalah penggunaan have dan has. Baik, have dan has perbedaannya. Di sini have dan has itu punya arti apa? Siapa tahu? Have buat subjek yang lebih dari satu, has yang hanya satu. Nah, itu perbedaannya. Kalau artinya have has itu artinya apa? Memiliki atau mempunyai. Oke, memiliki atau mempunyai. Bagus ya. Kemudian, kalau dulu pas zaman Bu Ari itu belajar bahasa Inggris, cara menghafalkan have has, do does, apa ya, was were itu gampang. Jadi gini, Dewi Ayu itu kan Dewi Ayu itu suka have, ya kan? Kalau they dan we itu kan banyak orang, berarti kalau dua orang kayak gini juga pakainya have. Berarti selain Dewi Ayu, mereka sukanya sama has. Itu bedainnya, ya. Jadi gampang. Yang satu teman, satu kelompok itu adalah Dewi Ayu. Nah, dibahasakan kita tuh Dewi Ayu, gitu ya. Nah, Tasya dan Faza, Tasya dan Faza, itu kan dua orang. Berarti jamak, benar kata Rafi tadi, pakainya have. Kemudian he, she, it, atau benda-benda yang jumlahnya single, satu. Kartika, cuma satu ya, ada satu Kartika. Pakainya juga cuman has. Kalau tadi Bu Ari kan mempertunjukkan ini ya, HP-nya Bu Ari ya. Nah, ini kan punyanya Bu Ari. Kalau Bu Ari bilang, aku memiliki HP. Siapa tahu bahasa Inggrisnya apa? Has a phone. I am has handphone. Adakah yang bisa masih belum tepat? Tapi sudah bagus mau mencoba. Ayo siapa tahu bagaimana yang benar? I have a handphone. Haza? I have Bu a Ari, handphone. Memiliki atau mempunyai nenek, bahasa Inggrisnya Radit. has a grandma. Oke, Radit has a grandma ya. Kenapa Raditnya pakai has? Nama orang. Karena Radit satu ya. Contoh berikut ini. Nah, saya memiliki sebuah lem di dalam tas saya. Saya bahasa Inggrisnya I memiliki have sebuah lem glue di dalam tas saya. In my bag. Nah, itu contoh kalimat sederhana. Sudah paham ya? Ya, Bu Ari harap anak-anak di sini sudah paham penggunaan have dan has. Baik, kalau begitu sekarang siapkan buku tulisnya. Nanti langsung dijawab saja, tidak perlu ditulis kalimatnya. Kita latihan dulu saja. Ada 10 soal, langsung ditulis jawabannya. Ini dia LKPD. Siapkan buku tulis dan pulpennya. Number one. Silakan kamu baca kalimatnya dan juga pilihannya have atau has yang benar. Oke, Tasha? Number one. I have two pencils in my bag. Oke, good. I have ya. Ya, benar. Jawabannya I have. Berarti ini salah. Jawabannya Bu Ari kasih tanda. Ya. Itu aja ya. Next. Tasya. Faza. Number two. She has a bottle on the table. Okay, good. She has a bottle on the table. Next. Tegar. Number three. Tegar. Radit and Tegar have a some lunch box. Okay, good. Karena dua orang ya, jadi jawabannya adalah have. Next. Kemudian Aci. Notebook.
terjadi trouble. Apa sih? Dibaca kalimatnya. You have some books. Ya, you have some books in cupboard. Kemudian Kartika. Number 5. Apa tik number 5? Dibaca kalimatnya. Saya Bu. Halo Kartika. Tika. Ada Kartika? Oh ya. Aci has a rubber and a pencil. Okay, good. Aci has a rubber and pen in pocket. Next. Kemudian sekarang nomor 6 sampai dengan nomor 7. Sama kayak tadi ya, silakan tulis saja pilihan jawabnya. Nanti Bu Arikanya Radit. Ya, Bu. Oke, number 6, baca kalimatnya dan jawabannya tepat. Kira-kira apa isinya ini? They atau he? He has a mirror to dress up. Oke, good. He has. Oke ya. Karena has harusnya he. Next. Faza. Number 7. I has a scoop to take water from. Faza jawab I. Iya. Iya. Oke. Kira-kira sudah tahu I itu tadi doyannya have atau has? Lenny. Lenny. Ya, Leni ya. Oke, I kan doyannya have Faza, ya doyan has. Apa-apa, ini kan baru latihan ya. Oke, Leni ya. Nah, Leni has a scoop to take water from tap. Next. Tegar. Number 8. You have a bucket in the bedroom. Okay, you have a bucket in the bathroom. Okay, good. Next, Tasya. We have a toilet beside a bucket. Okay, we have toilet beside a bucket. Yes. Nah, the last number. Siapa ya? Aci atau Tika ya? Aci atau Tika ya? Tika dulu deh, nanti Aci tak kasih soal yang lain. Tika. Tika, number 10. Ana. Jadi, Has a sink under a mirror. Ana atau I? Ana. Oke, Ana has a sink under a mirror. Ya, good. From the 10 question, dari 10 pertanyaan ini, siapa yang salah 0 atau betul semua? Tak cek dulu ya, satu persatu ya, one by one. From Aci, salah berapa, Ci? Salah 0, Bu. Oke, kasih nilai 10 ya, 100 ya. Faza. Faza salah berapa, Faza? Salah satu lagi. Oke, salah satu yang tadi. Yang ini apa? Kartika? Salah 0. Tegar? Tegar salah berapa? 0, Bu. Salah 0. Tasya? Salah 0. Oke, Raditya? Salah 0. Oke, salah 0. Good. Berarti sudah tahu ya penggunaan have dan has. Ini kan sangat mudah sekali. Baik. Oke, untuk selanjutnya, karena kita sudah membahas materi dari yang pertama tadi, benda-benda di dalam sekolah, setiap sekolah ada apa tadi? Rubber, glue, ruler, kemudian sharpener dan lainnya. Kemudian benda di dalam ruang atau rumah yang kita ambil adalah bathroom, ada mirror, bucket, sink, shower, kemudian toilet. Nah, yang ketiga materi kita adalah penggunaan have dan has, di mana have dan has mempunyai arti
memiliki atau mempunyai. Have untuk subjek yang banyak, Dewi Ayu sama orang yang jamak. Kemudian kalau has itu untuk he, she, it sama orang-orang yang berjumlah orang atau benda berjumlah single atau satu. Baik, kita masuk ke evaluasi. Ya, Bu Ari kirimkan ini di grup saja ya. Kita ke pengetahuan dulu. Semuanya bisa buka Google Form ya. Bisa ya? Bu Ari kirimkan alamat Google Form-nya. Google Form di grup. Bentar. Nanti dijawab langsung saja, nanti kita langsung akan ada penilaiannya. Bentar, ini bukanya ke mana? Gimana ini ya? Oke. Bu Ari share. Sudah masuk sepertinya. Sudah masuk ya? Sudah masuk di grup? Soalnya? Sudah. Silakan dicoba dikerjakan. Ya, dicoba dikerjakan. Tapi memang di atas KKM semua ya. Tidak ada yang dapat salah cuma satu. Termasuk ini bagus ini. Sudah di atas KKM ya. Berarti anak-anak tadi sudah paham dengan materi Bu Ari berikan. Oke, selanjutnya itu untuk pengetahuan sudah masuk nilainya. Sekarang yang keterampilan. Yang keterampilan, silakan kalian buat 5 kalimat dengan have atau has. Boleh pakai vocabulary yang tadi. Vocabulary-nya boleh yang di sekolah, boleh yang di dalam kamar mandi. Bikin have sama has 5 saja. Setelah itu, setelah dibuat, kalian rekam kayak tugas yang pada waktu awal pertemuan dengan Bu Ari itu ya. Jadi setelah membuat kalimat, kalian voice note, kemudian kirim ke WhatsApp-nya Bu Ari. Bisa ya? Bisa dipahami ya untuk tugas yang satu ini ya, yang keterampilan ya? Bisa, oke. Baik. Bu Ari beri waktu. Oh ini berarti kan karena makan harus voice note. Voice note berarti bisa dikerjakan. Dikumpulkan hari ini maksimal jam 6 sore ya. Jam 6 sore voice note sudah dikirim ke Bu Ari dan kalimat yang sudah kalian buat, kalian foto dan kirimkan ke Bu Ari. Seperti itu ya. Jadi paham ya untuk PR. Nah, PR-nya nanti dikirim via WA saja buat kalimat, difoto kirim ke Bu Ari, terus diucapkan ke voice note dikirim ke Bu Ari. Oke. Kalau begitu kita sudah sampai di akhir acara, sudah selesai evaluasi. Kemudian sekarang kita simpulkan pembelajaran untuk hari ini. Ya, untuk pembelajaran hari ini. Ya, semuanya silakan on cam mic-nya. On mic-nya. Halo. Oke, sip. Hari ini tadi kita sudah belajar apa? Yang pertama, apa? Ya, benda yang ada di sekolah, kamar mandi. kelas. Yang kedua, Benda yang ada di kamar mandi. benda yang di kamar mandi. Yang ketiga, Have dan has. oke, penggunaan have dan has. Bisa lihat di sini. Ya, ini kesimpulan ya. Nah, coba ucapkan bersama-sama. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Kosakata benda-benda di sekolah. yang kedua, Kosakata benda-benda di rumah. yang ketiga. Penggunaan have dan has. Oke, penggunaan have dan has. Kok seperti itu dari tadi? Gitu ya hari ini hal-hal yang sudah kita pelajari dan kalian sudah mendapatkan beberapa nilai. Untuk materi yang akan datang, karena kita sudah mendekati dengan penilaian akhir semester, berarti pembelajaran atau materi bahasa Inggris untuk semester 1 sudah selesai. Tinggal disiapkan untuk latihan-latihan soalnya, kemudian dipersiapkan untuk PAS-nya, karena bahasa Inggris ini di SMP sudah menjadi mapel utama ujian ya. Jadi dipersiapkan, mumpung kalian masih kelas 1, masih kelas 7 di awal-awal gini, suka bahasa Inggris, terus banyak kosakata. Kira-kira kalau kalian baca atau menemukan kata-kata baru, tulis aja
Kan kamu nggak tahu. Nanti kalau ketemu guru bahasa Inggrisnya bisa ditanyakan, itu artinya apa? Atau kan kamu udah tiap hari pegang HP ya untuk pembelajaran, bisa cari di Google Translate, itu menemukan ini artinya apa. Nah, kata-kata baru yang kamu temukan, kamu taruh dalam satu buku khusus, nah, kamus pribadi gitu ya. Nanti itu kan bermanfaat banget. Kamu kan jago bahasa Inggris karena kamu menemukan sendiri kata itu, mencari artinya, kemudian membukukan atau mengelis, membuat daftar tentang kosakata yang belum kamu ketahui. Baik. Sukses untuk kalian semua di PAS dan di pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Semoga kalian jadi generasi yang suka dengan bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris bahasa internasional. Oke? Suka ya sama-sama bahasa Inggris? Tiga, ya. Kok sukanya gitu tiga? Baik. Terima kasih sekali anak-anak for your attention, for your participation in meeting today. We close our meeting with say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jaga kesehatan, selalu semangat belajar dimanapun. Semoga kalian sukses dunia dan akhirat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.